selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, keamanan, dan lain sebagainya. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya masing-masing. Pemirsa, tema perbincangan kita pada malam hari ini adalah GMPTS Mari Melawan Lupa. Apa itu Gerakan Manau Talawang Pancasila? Kemudian, seperti apa sebelum Kalimantan Tengah berdiri? Kiprahnya sampai saat ini. Kemudian kita ingin mengetahui juga pada malam hari ini, perbedaan apa GMPTS yang terdahulu dengan yang saat ini? Siapa-siapa saja tokoh-tokohnya. Kemudian bagaimana teman-teman di sini membawa visi dan misi untuk generasi selanjutnya sehingga tidak lupakan sejarah. Untuk itu saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Jurnal TV bersama narasumber yang pertama. Saya perkenalkan dengan Bapak Antonius Limpau, Panglima Pasukan Khusus GMTPS. Selamat malam Pak. Selamat malam. Inung kabar? Kabar Mai. Kalau bahasa Dayak Ngaju saya tanya, narai kabar Pak? Kabar bahalap. Kemudian yang kedua dengan Bapak Hari Satriano, SE Sekjen GMTPS. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Panalu. Salam selamat Panalu. Dan yang terakhir yang di ujung sana, wanita cantik sendiri. Kita perkenalkan juga dengan Dr. Efrata SPD MSI Bendahara dari organisasi ini. Saya sapa dulu. Saya bingung nyapanya ini. Selamat malam. Selamat malam. Untuk bahasa Indonesia. Selamat Kamalem dan Selamat Hasundau. Pak Hasundau. Pemirsa, Anda mungkin di luar Kalimantan Tengah bingung mendengar bahasa kami. Karena untuk Kalimantan Tengah sendiri memiliki banyak sekali bahasa daerah. Untuk intermezzo saja itu. Pemirsa, pada malam hari ini, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Dan inilah Tatap Muka selengkapnya bersama saya, Olivia Teja. Ada nyaring soalnya. Gerakan Mandau Talawang Pancasila itu munculnya pada tahun 1953 ya. Karena pada tahun 1953 itu keluar surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan wilayah atau provinsi baru di Kalimantan Selatan, di Kalimantan. Wilayah Kalimantan itu oleh Menteri Dalam Negeri itu dibagi menjadi 3 provinsi. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Nah, Kalimantan Selatan itu mencakup wilayah Kalteng. Ya, wilayah Kalteng itu Barito, Papua. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar apa yang menjadi pendapat dan juga sejarah singkat bagaimana gerakan ini berdiri dengan Pak Kumpiadi Widen sebagai sejarawan dan juga budayawan. Kita ingin mendengar pendapat dari teman-teman di sini. Saya ke Pak Sekjen dulu. Apa Pak yang menjadi visi dan misi organisasi ini sendiri berdiri? Apakah sama dengan yang terdahulu, GMPTS yang terdahulu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami ingin menyampaikan bahwa visi dan misi daripada GMTPS sekarang dengan yang terdahulu itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuman ada sedikit kami dari GMTPS yang Gerakan Manau Talawang Pancasila Sakti sekarang yang kami pegang, kami ingin ada perbedaan. Dalam perbedaannya mungkin dulu mereka berjuang dengan mengangkat senjata, tapi sekarang kami berjuang dengan memberi edukasi pendidikan kepada masyarakat bahwa kami berjuang dengan mengangkat pena dan juga kami ingin supaya generasi
yang sekarang itu bisa mengerti tentang apa sebenarnya gerakan Mandau Telawang Pancasila itu. Terima kasih. Kalau sekelumit tentang gerakan Mandau Talawang ini sendiri apa sejarahnya? Kenapa sampai dia ada? Kalau tadi Pak Kumpyadi kan hanya sekilas. Kalau dari teman-teman sendiri, Iya. sejarahnya. Terima kasih. Sebenarnya sejarah dari berdirinya gerakan Mandau Telawang Pancasila ini dulunya menurut sejarah dan sumber dari orang-orang tua pelaku sejarah bahwa ini bersumber dari kekecewaan dari para tokoh masyarakat kita di Kalteng karena ada seperti diskriminasi pada saat pembentukan provinsi. Karena waktu itu mungkin kita di Kalimantan Tengah cuman sebagai menempatkan kantor penghubung di Kalimantan Selatan. Nah, sementara kan pada waktu itu sejarah kan mungkin Kalimantan Selatan sudah terbentuk provinsi, Kalimantan Barat mungkin sudah terbentuk provinsi, Kalimantan Timur juga sudah terbentuk satu provinsi, dan kita dari Kalimantan Tengah merasa ada semacam perlakuan yang kurang karena pembentukan kalau ada yang kurang dari pemerintah pusat. Jadi para tokoh seperti Pak Mahir Mahar, Pak Christian Simbar beranggapan bahwa mereka harus melakukan sesuatu gerakan yang bisa membuat perhatian pusat terfokus kepada kita. Jadi akhirnya diputuskanlah kemarin itu semacam dibentuk gerakan Mandau Telawang Pancasila. Kira demikian. Saya bergeser ke Pak Panglima dulu. Di sini dikatakan ada Panglima Pasukan Khusus, Pak. Kemudian kalau relevansinya dengan pansus yang dulu tuh ada nggak? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya nggak mungkin suara itu harus keras. Jadi dalam suatu organisasi itu kan harus ada alat yang dipakai. Jadi ada pengurus seperti ketua, sekretaris, bendahara atau panglima, wakil panglima, sekretaris jenderal dan bendahara. Lalu dalam kelengkapan organisasi kita harus mempunyai kelengkapan, yaitu pasukan khusus. Jadi sebutan pasukan khusus ini bukan berarti kita meniru pasukan elit tentara nasional, bukan. Dari pasukan khusus dimaksud, dia nanti kami bagi 3 bagian. Ada dia nanti pakai ciri-cirinya itu kan ada labung hitam, ada labung hijau dan labung merah. Jadi nanti dalam teknik penggunaannya labung hitam ini ketika ada misalnya orang kena musibah, ada meninggal dunia. Jadi dari DMTPS ini dari pengurus mengusulkan kepada pasukan supaya membantu musibah bencana sebagai pakai labung hitam. Jadi kalau labung merah dia pakai misalnya dunia dalam keadaan luar biasa, artinya ada genting dan sebagainya, kita siap membantu tentara nasional, membantu Polri, membantu aparat-aparat yang ada ini supaya dunia dalam keadaan damai, karena kita menolak kekacauan dan sebagainya. Itu guna labung merah. Jadi kalau labung hijau bisa ada orang kawin, ada orang muau yang bersama-sama, penganrau itu kan pengonon itu diturunkan, di GMTP diturunkan supaya membantu itu. Jadi itu tujuan dari pasukan. Supaya jelas tujuan dari situ. Kalau saya melihat dari teman-teman sendiri logat-logatnya ini di daerah Barito. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang ada di Kahayan, Kapuas? Apakah bisa nanti bergabung di teman-teman ini? Apa punya sendiri nanti terbentuknya atau seperti apa, Pak? Ini gerakan Mandau Pancasila ini dia sebenarnya Kalimantan, Indonesia. Jadi kita punya ada sektor A berarti 4 kabupaten, sektor B 5 kabupaten, sektor C kalau tidak salah itu karena sisanya kecil. Jadi dari bagian timur itu bagian utara itu sektor A, di bagian tengah pelanggarannya sektor B, bagian selatan itu sektor C. Jadi dibagi semua sektor sekarang, dan di semua Kalimantan ada perwakilan. Ada perwakilan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Jadi semua Kalimantan masuk. Nah, itu jadi tidak ada perbedaan. Jadi cuma dia satu tokoh, satu pemimpin yang paling tinggi disebut panglimanya itu atau panglima. Sebenarnya itu pimpinan tertinggi di NTPS ini. Dia untuk sementara kami pusatkan di Barito Timur. Kenapa di Barito Timur? Karena pusat perjuangan dulu dan sejarahnya memang berakar dari sana. Ya, dari dulu. Jadi dulu itu kan setiap desa itu ada markas-markasnya. Maka saya dianjurkan di Facebook oleh Pak Kumpyadi. Salam hormat saya pada Profesor Kumpyadi itu karena beliau menyarankan supaya dibentuk setiap desa, dan sekarang sudah kami mulai laksanakan. Gitu.
Kemudian perjuangannya tadi Bapak mengatakan kan sekarang berjuangnya pena, terus ke arah sosial segala macam. Kemudian mentransferkan yang dahulu semangat atau roh yang dulu itu seperti apa kepada kaum milenial ini? Ya. Orang kan sekarang berpikir, pernah kalau kita membaca sejarah di sini ada pro dan kontra bahwa GMPT Gerakan Mandau Talawang ini sendiri di sisi positifnya sebagai gerakan pendobrak, tetapi di sisi lain dianggap sebagai gerombolan. Nah, seperti apa kita mentransferkan ini kepada generasi milenium bahwa ini loh yang sebenarnya itu seperti apa, Pak? Sehingga supaya tidak salah. Iya, terima kasih. Jadi kami melakukan semacam pemahaman kepada para milenial bahwa gerakan kita sekarang tidak dengan mengangkat senjata, tapi gerakan kita memang langsung kepada masyarakat dan ke lebih kepada sosial. Iya, jadi kita sebagai ormas Gerakan Mandau Talawang Pancasila itu mengimplementasi gerakan yang dilakukan dari Pak Panglima tertinggi kita pada waktu itu, Bapak Christian Simbar, dengan memberikan, kita mengambil roh dari perjuangan beliau. Jadi kita memberikan bahwa ini beliau dengan keterbatasan dengan ini mampu membentuk setiap daerah sampai merekrut sekian ribu. Jadi semangat itu kita berikan kepada kaum milenial bahwa kita jangan sampai terpaku dengan keterbatasan kita. Bahwa dengan keterbatasan itu kita bisa berbuat untuk wilayah kita. Dan yang penting kami tekankan kepada para milenial bahwa kita dari GMTPS ini mengajak supaya bagaimana mempertahankan harkat dan martabat kita sebagai orang Dayak, terutama kita sebagai orang Dayak Ma'anyan di daerah Das Barito dan juga dari Dayak yang lainnya juga yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Itu yang kita ambil kini rohnya dari semangat perjuangan kepahlawanan dari Bapak Christian Simbar dan kawan-kawan tersebut. Dengan keterbatasan mereka bisa melakukan sehingga bisa terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah ini. Saya bergeser ke Ibu Eprata karena Ibu selain bendahara di sini juga pemerhati sosial budaya juga. Bagaimana Bu kita menjabarkan bahwa dulu orang beranggapan bahwa gerakan ini adalah gerombolan pengacau keamanan. Seperti apa kita memberikan contoh kepada anak-anak muda di luar sana bahwa sisi lain dari kepahlawanan itu jangan hanya dilihat dari gerombolan ini ya. Mungkin saja kita tidak tahu, mungkin ada pembelokan sejarah atau apa kita tidak tahu, tetapi bagaimana menghadapi yang seperti ini. Baik, terima kasih, selamat malam. Cara saya selaku seorang akademisi juga pemerhati budaya dan adat. Nah, di sini kita kembali kepada roh kita sebagai orang Dayak, bahwa kejadian masa lampau pimpinan yang dipimpin oleh Christian Simbar, yaitu Gerakan Mandau Talawang Pancasila Sakti, itu bukan penjahat. Dengan cara begini, kita implementasikan kepada mahasiswa, kepada makhluk-makhluk, istilah makhluk sosial, karena kita selalu berbicara antara individu dan masyarakat. Nah, jika kita sebagai seorang akademisi mampu berbicara dengan santun, dengan humble, dengan smart kita kepada mereka, otomatis mereka akan mengerti perjuangan itu seperti apa dan tujuannya apa. Dan juga kita ini orang Dayak, yaitu subsuku Dayak itu ada 405 lebih. Kita termasuk subsuku Dayak Ma'anyan. Di mana militan kita? Nah, itu yang harus kita pertahankan. Jika kita, siapapun kamu, pangkatmu apapun, kamu adalah berdarah Dayak. Dan itu yang harus kita tanam untuk generasi lintas generasi. Saya rasa kalau semua seperti itu, para senior seperti itu, para pemimpin seperti itu, kalau bukan kita siapa lagi? Nah, jadi kalau kita tanamkan seperti itu, tidak akan ada bahwa gerakan ini ada melakukan yang tidak benar di negeri ini. Karena kita adalah NKRI, walaupun kita berdiri ada pasukan gitu, bukan berarti pasukan kita untuk yang mengarahkan yang tidak baik seperti itu. Terima kasih.
Saya bergeser dulu ke Kopassus kita di sini. Saya anggap aja Kopassus di sini. Oke. Kalau saya baca di visi misi di poin G itu mengatakan ada yang bagi saya agak menggelitik di sini. Dijelaskan di sini kalau di teman-teman ini, organisasi ini khususnya nih, menjaga yang namanya kearifan lokal. Ada di situ ceritanya ada minyak, kemudian ada yang namanya, kalau mohon maaf ya, kalau di luar sana mungkin bahasa Jawanya orang bilang sedikit ada klenik, ada bau-bau magicnya. Nah itu seperti apa kalau kita melihat ini dari sisi kearifan lokal, bukan dari sudut pandang negatif ataupun kliniknya. Jadi pada poin G misi itu dikatakan di sana kalau salah sedikit itu nggak jadi masalah. Karena yang hafal itu belum tentu juga lebih bagus. Jadi situ kan memelihara warisan budaya leluhur seperti minyak kejayaan dan mantra-mantra gaib. Nah, minyak kejayaan ini seperti apa, Pak? Jadi yang dimaksud dengan minyak kejayaan, jadi kenapa itu saya masukkan dalam dasar pemikiran kenapa menjadi misi? Karena sekarang setelah kita hidup di dunia yang serba maju, lalu mereka mungkin mempunyai simpanan, orang tua yang punya simpanan, tapi kan disimpan di atas sana. Kalau dibilang kami itu habis dimakan rayap atau habis bilang kami begitu ya, minyak itu tidak terurus, jadi tidak tersimpan. Setelah ada perlu dunia kacau balau lalu atau ada orang patah kaki seperti bilang Edas tekan lalu kemarin lalu baru ambil dari padang itu ternyata penuh dengan semut dan sebagainya. Jadi untuk anggota GMTPS ke depan di bawah generasi kami dia harus mengerti bahwa minyak kejayaan itu harus dibangun kembali. Gitu, karena pada dasarnya setiap mantra-mantra gaib itu diturunkan dari Yang Maha Kuasa itu pasti untuk kebaikan semua manusia, pasti untuk menolong umat kita yang dikasihi Tuhan itu. Tidak pernah minyak kejayaan yang dimiliki oleh suku Dayak itu tanda khusus rumahnya, tidak pernah itu dikhususkan untuk kejahatan. Contoh, misalnya ini seperti Ibu Eprata, dia kan mempunyai kemampuan untuk membuka kunci. Jadi membuka kunci itu kunci brankas atau kunci apa itu? Misalnya saya terhukum karena ketidakadilan sebenarnya. Bukan saya, misalnya teman saya Haris Triano, misalnya terhukum. Lalu saya harus membebaskan dia dengan cara yang cepat. Jadi dengan saya baca mantra untuk buka kunci, saya ketuk 2-3 kali, kunci terbuka. Selesai dia keluar. Tapi sekarang kebanyakan dipergunakan oleh manusia untuk kejahatan. Dia kena kunci rumah orang, ditinggal, lalu dia penghuninya dia pakai. Nah itu yang salah. Jadi kita menggunakan anak-anak nanti bagaimana caranya ke depan supaya minyak kejayaan, mantra kejayaan itu harus dipelihara dengan baik. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu itu diingatkan kembali. Jadi itulah gunanya tujuan kedatangan GMTPS. Jadi satu visi dan misinya datangnya ke sana supaya itu terjaga benar-benar. Jadi kelihatan kalau orang Dayak dia tahu ilmu, orang Dayak dia beriman dan beragama, harus berimbang karena itu tidak ada bertentangan dengan sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa, karena sama-sama hadir dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kalau kita bisa sandingkan, misalnya dinding kota batu, itu bisa disandingkan dengan kitab dalam perjanjian lama, misalnya bagaimana Tuhan yang beri kepada Daud. Misalnya dia bilang gunung batu adalah perlindunganku, dinding kota batu juga sebut dalam ilmu Ramayana itu seperti itu. Jadi itu mirip. Tujuannya apa? Untuk melindungi dari mara bahaya dan sebagainya. Kearifan lokal ini yang kita jaga dan lestarikan. Jaga dan lestarikan. Nah itu. Apakah semua anggota yang tergabung di Gerakan Mandauta Lawang Pancasila Sakti ini adalah keturunan daripada teman-teman yang ada di buku sejarah ini? Pemirsa bisa melihat di sini ada tulisan karangan buku dari Dr. M. Leiden yang judulnya Christian Simbarku Pahlawanku Terlupakan. Di dalam buku ini pemirsa nanti kita bisa buka bersama, kita kupas bersama bagaimana asal muasal dan juga perjuangan dari teman-teman. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan siapa-siapa, walaupun tidak semua ya teman-teman, di dalam sini dijelaskan siapa-siapa yang terlibat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang tergabung di dalam GMPTS ini nanti hanya keturunan dari teman-teman yang pernah berjaya dalam tanda kutip berkorban untuk kita Kalteng ini, atau seperti apa yang boleh menjadi anggotanya? Silakan. Saya dulu sedikit. Jadi itulah sebabnya kemarin ada jadi polemik di masyarakat lalu bilang sebenarnya sekarang bukan saatnya lagi GMTPS, tetapi harus APP GMTPS, kan seperti itu. Dan ada di Facebook dan sebagainya. Gitu. Jadi kami tegaskan bahwa gerakan Mandauta Lawang Pancasila Sakti yang kita bangun sekarang itu berangkat dari keprihatinan.
Oke. Lalu muncullah kita tampung yang turunan. Nah, Oke. lalu ada juga orang yang tidak turunan. Seperti saya sendiri, bapak saya orang Pajo Epat, orang Telang, dan tidak ada terlibat, tidak pernah terlibat, karena paman saya tentara dulu. Jadi kalau dia turunan tentara, jadi kan mungkin dia berseberangan pada ya, waktu pada itu. Jadi kami tidak ada turunan anggota geng TPS, tapi kalau ibu saya ada. Tapi saya tidak. Nah itulah sebabnya supaya merangkul semua, Ya. baik dia turunan ataupun tidak turunan, tetapi dia orang Dayak yang tinggal di wilayah Kalimantan, ini sudah menjabat wilayah Kalimantan, itu kalau bisa itu mari. Kita tidak terbatas baik dari daerah Dayak, baik dari daerah Dayak, baik dari gerakan-gerakan atau ormas yang lain, kita Ya. silakan bergabung di GMTPS, Ya. karena ini tidak hanya turunan. Kalau Oke. angkatan muda penerus, berarti dia hanya menerus perjuangan. Ini Ya. kita ini kan umum, terima semua, baik dari anggota APP GMTPS Ya. maupun yang kita bentuk sekarang, yang dari GMTPS sendiri. Itu dia silakan Pak. Oke. Presiden. Iya, terima kasih. Saling melengkapi di sini. Iya, sebenarnya memang betul apa yang sempat disampaikan oleh Pak Antonius, bahwa anggota GMTPS yang ada sekarang itu sebenarnya tidak terpaku pada putra-putri pejuang GMTPS yang notabene mereka ikut berjuang untuk supaya terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Jadi kami juga merekrut atau menerima setiap anggota itu memang dari kalangan masyarakat yang memang ada kepedulian, Oke. ada perhatian kepada utusnya daerahnya, sehingga kami berkesimpulan bahwa yang menjadi anggota GMTPS itu tidak hanya terbatas pada putra-putri pejuang atau para pelaku sekalipun, tetapi pada seluruh putra-putri orang Dayak yang ada di Kalimantan Tengah dan juga di Indonesia, dan juga melatar belakangi kami membentuk gerakan Mandau Telawang Pancasila Sakti ini adalah dasar dari keprihatinan melihat sepertinya kita orang Dayak ini agak terpinggirkan sekarang sepertinya, karena mungkin kita kalah dari pengetahuan atau teknologi kita. Nah, dari melihat hal seperti itu, jadi kami dari Bartim Ya. pada waktu itu berpikir untuk hal permasalahan seperti ini, bagaimana kalau kita hidupkan gerakan Mandau Telang Pancasila, karena GMTPS ini merupakan ormas yang tertua dan sangat disegani di Kalimantan Tengah. Nah, itu yang melatar belakangi kami. Dan pada waktu itu sebagai pertama yang mempunyai pemikiran dan ide itu kebetulan juga Bapak Bupati Kabupaten Barito Timur, Bapak Ampera Imebas. Nah, yang mempunyai ide bagaimana kita, karena beliau melihat satu-satunya ormas yang mungkin bisa nanti mengakomodir, bisa membantu masyarakat dalam hal ini adalah GMTPS, sehingga kami akhirnya duduk satu meja membentuk ormas GMTPS ini. Demikian. Oh, saya bergeser ke Ibu Eprata. Dulu ada GMTPS juga. Kemudian yang relevansinya dengan sekarang ada nggak sambungannya atau melanjutkan dari yang sebelumnya sebelumnya yang ini? Kalau pengetahuan saya, kita memang masih melanjutkan ya, masih melanjutkan dengan catatan bahwa itu tadi kita merasa roh yang dulu itu perjuangan dulu. Karena apa? Kalimantan Tengah ini bukan pemberian, provinsi yang berjuang. Kita mendapatkan ini berkorban darah untuk mendapatkannya. Boleh ditanya dengan pendahulu-pendahulu, senior-senior kita pasti, atau tokoh-tokoh Dayak, kenapa dan bagaimana kita mendapatkan Kalimantan Tengah ini sebagai provinsi. Nah, itulah roh-roh yang itu tadi, yang melanjut ke jiwa kita sebagai orang Dayak pada umumnya, khususnya suku Dayak Manyan tadi, karena kita perjuangan berawal dari Barito Timur, karena beliau Christian Simbar adalah orang Dayak Manyan dari Barito Timur. Dari situlah perjuangan kita. Jadi kita merasa kalau kita anak
Manyan bagaimanapun kita harus berkumpul di sini untuk menyatukan pendapat, untuk menyatukan visi dan misi kita. Dan tidak ada bahwa kata kita itu siapa yang paling hebat, siapa yang paling kita rangkul dari bawah. Kalau yang terbentuk saat ini sudah berapa lama? Ini Pak Sigit. 1 tahun. 1 tahun ini, adakah anggotanya yang saat ini tergabung atau mungkin nanti lebih sosialisasikan lagi untuk teman-teman dari daerah Kapuas, Kahayan dan sekitarnya? Karena kalau saya baca di buku sejarah ini kan, contoh kita sebutkan nama orang terdahulu kita, contohlah Pak Jansen Lambung, kemudian Leiden, Ukur dan lain sebagainya. Per sektor kayaknya itu. Tidak semua kan dari ini, tapi mereka juga ada, bahkan sejarah mengatakan contoh di Tangkahen, markas besar itu adalah dari keturunan keluarga Pak Jansen Lambung. Nah, ini seperti apa yang tergabung saat ini? Adakah teman-teman dari Kahayan, Kapuas dan sebelah sana? Atau masih teman-teman masih yang di daerah Barito aja? Ya, jadi karena ini kan perjalanan panjang. Ya. Sebenarnya perjalanan panjang karena membuat organisasi sekarang ini sulit. Jadi sulit itu pertama karena terhambat oleh biaya ya. Oh, berarti nanti kita tanya ke Ibu bagaimana biaya. Nanti masalah pertama biaya. Yang kedua yang menjadi permasalahan ini kan pemikiran. Ya. Sekarang kita mau membangun ini kan katanya sudah ada APP. Ya. Apa harus ada ini? Tapi karena kami ini berjuang, ini mungkin tipe pejuang karena mungkin hidup ini karena terlalu miskin terus nggak pernah, artinya hanya mati dia yang belum. Ya. Karena miskin terus dari perjuangan tadi nggak pernah berhenti. Jadi dalam hal berjuang ini maka karena kami membuat markas itu sebutannya di Batu Timur, maka dari markas inilah dia beredar. Kan beredar. Nah, sudah pertama kita bentuk di Batu Timur, Batu Selatan, jadi desa-desanya sekarang sudah 21 tambah 3 kemarin sudah 24 desa yang kita bentuk markas ini. Jadi untuk ke sebelah sini cuma ada pengurus kabupaten. Jadi setiap kabupaten di Kalimantan Tengah itu sudah ada pengurusnya, sudah ada ketua kabupaten. Jadi untuk yang ke bawah belum. Nah, jadi nanti kalau mungkin sudah 2021 lah mungkin kita udah mulai, misalnya Kabupaten Katingan atau Kabupaten Gunung Mas itu sudah ada semua orang-orangnya. Jadi tinggal dibentuk aja lagi. Kepada mereka sudah bentuk pengurus dan pasukan di sana itu. Nanti kita rencanakan kalau bisa target kita 2022 atau sampai 2023 sudah semuanya sudah clear seluruh Kalimantan Tengah. Kemudian bedanya apa, Pak? Organisasi ini dengan organisasi sejenis yang mengangkat kelokalan. Ya. Saya kira kalau disebut beda mungkin ada. Karena pertama begini, karena GMTPS ini kan kita mengambil roh perjuangan dari Kristen Simbar mereka. Nah, dari roh ini mungkin di situ berbeda. Jadi perbedaannya begini, kalau di GMTPS kami kan berpikir seperti ini. Saya tertarik dengan tulisan Nimer Widen yang judulnya Dipersatukan oleh Darah. Jadi di situ pada GMTPS ini kita menunjukkan bahwa kita orang Dayak bukan lahir dari bohong kayu bilangnya, atau apa itu bohong kayu itu bahasa dari Indonesia. batang kayu. Dari batang kayu itu. Bukan lahir dari tumpukan batu. Ya. Kita orang Dayak ini lahir sama-sama dari bangsa yang terhormat sebenarnya. Sama-sama bisa menjadi presiden dan Indonesia, sama-sama menjadi gubernur Kalimantan Tengah, sama-sama bisa menjadi bupati di tempatnya sendiri. Itu alasan. Jadi dengan melihat perjuangan Simbar dulu, sebenarnya lalu kita disanggup. Simbar dulu sanggup bikin di tiap desa markas-markas. Tidak ada sepeda motor, tidak ada handphone, tidak ada WhatsApp. Dan lobby politiknya sangat bagus. Iya. Semua kalangan bisa dirangkul. Ya, semua dirangkul karena ini berdasarkan artinya dipersatukan oleh darah. Kita sama-sama merasa satu darah dengan Manyan. Kita sama-sama merasa satu darah dengan orang Dayak. Kita sama-sama satu darah di Borneo. Kita adalah Dayak. Kita harus kuat dan seperti itu. Yang mau kita ajak. Walaupun kalau saya baca sejarahnya tidak cuma orang Dayak yang membantu di sini, bahkan ada keturunan Chinese. Ya, itu memang tidak bisa kita pungkiri, tapi kita yang menjadi motor penggerak Dayak, yang menjadi sumber penggeraknya nanti yang lain-lain, mungkin ada orang Jawa, ada orang Sunda, orang China, ada orang boleh Bugis, bergabung. Nggak jadi masalah. Yang penting yang menjadi penggerak Dayaknya, yang menjadi top leader Dayak, Dayak harga mati. Seperti itu di Kalimantan Tengah dan di seluruh Kalimantan kalau bisa. Artinya Dayak itu adalah harga mati. Kira-kira seperti itu. Kalau saya lihat di tayangan ini, Tugu dan lain sebagainya itu masih ada. Napak tilasnya Simbar ini masih ada. Tetapi sepertinya yang terjaga di daerah Barito yang masih kuat. Apa yang dilakukan teman-teman untuk menghidupkan juga fakta sejarah
situs sejarah di daerah lain di luar Das Barito? Saya ke Ibu Eprata dulu karena Ibu Eprata dari tadi sudah siap untuk menjawab. Kalau masalah monumen-monumen ya, pengingat-pengingat itu, biasanya Das Barito itu kita mendatangkan atau menemui para tokoh. Oke. Para tokoh, terus kita salah satunya kan ada di jalan itu ya Pak, jalan ke Buntok. Nah, di situ itu juga atas kebersamaan orang Dayak Manyan untuk membangun di situ. Itu sebagai pengingat kita. Karena kita tahu sejarah juga beliau ini ada di mana sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bikin bahwa ini tempatnya atau ini rumahnya, itu masih dalam dalam usaha untuk menggali. Oke. Dan kami terus menggali itu. Kalau sepengetahuan teman-teman sendiri yang tergabung di organisasi ini, adakah penerus-penerus atau yang terdahulu yang masih ada? Kemudian anak turunannya, Turunannya ya? iya, kemudian seperti apa dari teman-teman, kacamata teman-teman melihat yang, karena di sini judulnya juga terlupakan, ada tidak keluarganya yang dulu GMPTS terdahulu yang mungkin masih ada, kemudian kehidupannya seperti apa sepengetahuan teman-teman? Oke, saya yang jawab. Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak para pejuang yang masih hidup, mantan para pejuang GMTPS itu yang masih hidup, banyak, dan juga anak turunannya juga banyak. Iya. Memang kalau soal kehidupan, sepertinya memang bukan habis manis sepah dibuang, bukan, tetapi mungkin kurang perhatian dari pemerintah. Sebenarnya mereka adalah bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional seperti keturunnya Bapak, bukan pahlawan, iya pahlawan nasional seperti Bapak Christian Simbar, Pak Cilik Riwut kan bisa jadi pahlawan nasional. Apakah ini juga nanti program teman-teman ke depannya untuk mendobrak ini, membawa beliau ini sebagai salah satu? Iya. Memang ada, itu ada rencana, kami memang ada di program bahwa kami berkeinginan setiap pejuang yang memang ada tercatat itu bagaimana nanti supaya bisa ada penghargaan dari pemerintah daerah. Nah itu dari program kami, dan juga kami berkeinginan bagaimana supaya nama-nama para pejuang itu bisa tetap diingat, tetap menjadi monumen di wilayah kita. Jadi kami ada program bagaimana kita bersama-sama nanti mungkin bersama-sama dengan para legislatif, para eksekutif, kita menginginkan jalan-jalan yang mengarah ke yang belum diberi, yang mengarah ke Das Barito itu kalau bisa kita beri nama, misalnya Jalan Bapak Christian Simbar. Untuk pimpinan tertinggi pada saat itu. Iya, misalnya Jalan Bapak Mandolin. Misalnya jembatan itu kan sekarang jembatan Kalayen. Sebenarnya itu bisa diberi nama itu jembatan misalnya Mandolin atau Bapak Christian Simbar atau Bapak Satimen Dusau yang notabene juga sekarang masih hidup beliau. Itu Panglima. Oke. Iya, nah itu. Jadi memang kalau melihat dari sekarang memang ada kalau memang yang nanti seperti keluarganya Pak Kurain Lambung kan, beliau kan pejuang GMTPS. Kalau taraf kehidupannya bagus, keluarganya Bapak Yansen Lambung juga sama. Tapi yang di bawah di daerah Das Barito itu sepertinya mungkin salah satu istri beliau yang pernah kita liput juga. Kalau melihat kehidupan juga masih jauh dari kata maksimal. Ibu ini Rusineta Teh kan? Masih hidup beliau. Kemudian saya ingin bergeser juga ini mumpung masalah legislatif tadi Bapak mengatakan ke Ibu Eprata. Adakah keinginan teman-teman untuk mendorong supaya bisa menjadi masuk ke dalam mulok muatan lokal untuk sejarah di sekolah-sekolah? Tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Tema kita masih dengan GMTPS Mari Melawan Lupa. Saya langsung ke Ibu Eprata. Seperti apa teman-teman ini untuk mendorong sehingga ini bisa masuk di muatan lokal, sehingga fakta-fakta sejarah masa lalu kita khususnya tentang Kalteng sendiri itu tidak hilang. Baik, terima kasih. Arahnya ke sana memang sedang kami bicarakan, tetapi kita harus mengumpulkan dulu kaum-kaum tua, tokoh-tokoh, cendekiawan, Dayak juga, khususnya Dayak Manyan, untuk meluruskan sejarah ini sehingga kita tidak hanya coba-coba untuk melakukan salah satu muatan lokal, karena itu nanti akan terus oleh generasi lintas generasi dan bisa dijelaskan juga oleh beliau berdua. Kalau untuk motor penggerak keuangannya teman-teman di organisasi ini seperti apa, Bu? Begini, kalau untuk penggerak keuangannya untuk sementara ini kami masih berpatungan Swadaya. Itulah kekeluargaan kami. Kami tidak memaksa harus sekian-sekian, tapi buktinya kami bisa mengurus apapun itu dengan kebersamaan. Itu saja dulu, kebersamaan dulu. Kami yakin nanti adalah yang melebihi dari itu sehingga kami bisa lebih maju lagi di organisasi ini. Mungkin Bapak berdua. Kemudian yang melanjutkan untuk program, keinginan, harapan sehingga ini bisa masuk di dalam muatan lokal, mungkin selain kita belajar tari-tarian, kesenian, ini sejarah seperti apa? Jadi kalau untuk dimasukkan ke muatan lokal sebenarnya saya sangat mengharapkan seperti itu. Karena kalau muatan lokal kan diajarkan di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mungkin sampai ke perguruan tinggi. Tentunya khususnya di bagian pendidikan dasar lah. Muatan lokal harus. Tapi saya belum diajarkan di muatan lokal. Kalau bisa saya minta kepada para akademisi yang artinya benar-benar seorang penulis yang mumpuni, artinya menggabung berbagai sejarah supaya sejarah itu jangan terbelokkan, jangan ada yang terlupakan. Karena tokoh-tokoh sejarah seperti si Barudi, kan ada Barudi nama orang yang wakil Sibar atau mereka yang sangat terkenal. Mulai kita bikin cerita rakyat. Kalaupun dia tuh kemarin disebut apa di situ kita nggak tahu. Jadi berapa orang tokoh-tokoh yang terkemuka itu kan harusnya masuk. Jadi saya minta itu mungkin tugas seperti Ibu Eprata atau Pak Kopiah Dividen tadi, atau mungkin Dr. Kloso yang dia juga pemerhati budaya untuk menghimpun sejarah, atau Pak Hadi Miter, Hadi Saputra Miter, dia sebagai dosen di STT GKI, supaya dia membuat lagi sejarah baru yang dikumpulkan. Jadi sejarah itu lurus. Nah, setelah dia sudah lurus, sudah diakui oleh bersama, diterima oleh berbagai pihak, baru diajarkan. Itu jangan kita ajarkan misalnya seperti ini, siapa tahu pasti ada yang merasa timpang sebagainya, seperti itu. Ya kalau harapan dari saya. Tapi kemudian kalau misalnya kita menunggu buku ini kelar, misalnya next time buku ini akan ada muncul untuk mentransferkan cerita sejarah perjuangan bahwa kita punya tokoh kepada anak-anak kita seperti apa? Dimulai dari rumah tangga atau seperti apa? Begini, kita mulai cerita rakyat dulu. Kita cerita ini bisa kita lewat medsos itu, Facebook atau IG atau apapun. Terus kita juga bercerita lewat anak cucu kita, lewat keluarga-keluarga kita. Nanti itu akan ditransfer. Nah, itu tidak lupa dan itu harus seperti saya, memang sudah saya dokumentasi khusus. Misalnya cerita Kerajaan Ansarunai, ada apa dulu dengan Jawa, Usak Jawa itu kenapa, itu saya punya cerita sendiri. Terus kenapa itu dulu Putri Mayang, ada apa dulu dengan Kerajaan Ansarunai, ada apa dengan Arya Muapas. Kami selalu itu, satu grup di GMTPS ini, masing-masing bercerita. Tanuhui kata orang Manyan itu punya Pak Ama Eda, dia cerita begini, seandainya Pak Sekjen ini saya kumpulkan. Nanti kami juga ada khusus tukang tanuhuinya, ada semua tokoh-tokohnya itu. Jadi semua cerita rakyat itu kita ambil yang positifnya. Mungkin di antara itu cerita pendidikan itu moralnya mungkin adalah kesalahan-kesalahan apa, tapi kita ambil yang positifnya. Seperti itu dulu sebelum kita mengeluarkan satu pendidikan karakternya, budi pekerti yang kita ambil di sini. Oke, kalau yang teman-teman yang hadir di sini, apakah ini untuk Kota Palangkaraya saja atau yang di sini untuk Kalteng atau nanti Palangkaraya berdiri sendiri mungkin seperti apa? Untuk organisasi ini Gerakan Mandau Talawang Pancasila Sakti ini. Terima kasih. Jadi kalau untuk pendirian organisasi
memang sesuai apa yang disampaikan tadi, memang keinginan kami setiap tempat tetap di mana ada kesempatan, kami tidak terpaku pada suatu waktu, pada suatu saat. Misalnya ada kesempatan di Palangkaraya dan kebetulan di Palangka juga sudah berdiri organisasi GMTPS. Itu. Next time kita undang ya untuk Palangkaraya. Ya, nanti kita undang ketuanya. Kalau untuk pasukan khusus sendiri, Pak, yang tergabung di situ, yang bisa, adakah kriterianya atau seharus sakti dulu baru bisa ikut di pansus atau seperti apa? Jadi yang Ada golongannya, Pak. Atau bisa kuntau mungkin minim-minim? Iya. dalam Ini guru kuntau. Dalam pansus itu ada 3 divisi di dalamnya. Ya. Di dalam programnya untuk menjalankan tugas pansus. Dia memiliki 3 kuntau divisi. tekam runaan. Yang kami sebut GMTPS divisi mengelola pertama itu divisi Martial itu. Art. Nah, Martial Art ini adalah seni bela diri tradisional. Ya, tradisional martial art artinya seni tradisional. Jadi salah satu di antara itu adalah bela diri kuntau. Ada di situ bangkoi, bejagau. Khusus bela diri. Ya, itu ada divisi satu ya, bagian pertama. Jadi divisi kuntau ini, karena saya pendiri perguruan pengeroh itu, sudah lama, dari tahun 2011 sampai sekarang, saya sudah membina anak-anak mungkin sekitar hampir 700 orang. Yang telah saya bina untuk menjadi seorang pekuntau yang handal. Ya. Dan itu dibuktikan banyak menjadi tentara, menjadi Polri, mereka lulus dengan gemilang-gemilang karena di perguruan seni bela diri pengeroh itu yang saya sendiri pendirinya, sampai sekarang masih aktif. Ini yang dan untuk itu dibina oleh pasukan khususnya, oke. Ya, itu dalam pembinaan khusus. Lalu yang kedua dia bagian intelijen. Intelijen itu gunanya karena kalau intelijen lemah, organisasi pasti lemah. Karena intelijen itu untuk mengetahui informasi baik dari dalam, baik dari luar, siapa yang mengkhianati, siapa yang menjadi pengkhianat, siapa menjadi pemimpin, siapa yang dipimpin. Nah, seperti itu. Yang diselidiki ini apa, Pak? Diselidiki misal, kita tahu di sana ada kemiskinan yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah misalnya. Ini intelijen kasih tahu kepada pimpinan, lalu pimpinan ini kan menyalurkan misalnya kepada DPR, kepada pemerintah daerah dan sebagainya. Kan seperti itu. Intelijen ini tidak harus yang misalnya sikunase yang seperti itu. Jadi di IPR itu berbagai macam, baik dia kebaikan, baik dia duka nestapa, penderitaan yang mendalam. Jadi itu yang di intelijen. Lalu yang ketiga security. Security ini adalah keamanan. Jadi keamanan ini misalnya ada kegiatan yang agak besar, orang GMTPS bertanggung jawab untuk mengamankan. Walaupun sebenarnya kita tahu ada tentara nasional Indonesia, ada polisi kepolisian negara Indonesia, ada satpam-satpam yang terkemuka, tapi kita sebagai anggota GMTPS memiliki kewajiban untuk ikut serta di dalam itu. Bagaimana supaya tidak kontradiktif dengan hukum positif, teman-teman yang bergerak di hukum positif di sini? Ya, boleh. Makanya kita sebutannya mendukung. Jadi kalau mendukung mereka yang punya undang-undang, kita mendukung. Mendukung artinya apapun yang mereka laksanakan, sejauh itu benar, kita dukung. Kalau mereka tidak mampu, kita bantu mendorong dari belakang. Nah seperti itu. Jadi kita bukan hal yang paling depan. Kalau kita pegang kekuasaan tidak seperti itu. Jadi kita sebutan sudah mendukung. Jadi mendukung ini kan bukan ujung tombak. Bukan hulu ledak seperti itu. Karena di sini Panglima Pasukan Khusus, bagaimana mengelola teman-teman ini sehingga mereka ini dalam tanda kutip tidak ngasal dalam tanda kutip itu seperti apa? Jadi rencana nanti dalam suatu pasukan nanti misalnya di Ubon Sayu, Ubon Sayu itu daerah di sana di Kabupaten Belu Selatan, kita bentuk pasukan dari 10 orang di sana. Jadi mereka kita didik dengan pelajaran bela diri, karena kalau orang bela diri itu kalau pendidikannya rendah itu bisa berkelahi, tapi kalau pendidikan tinggi, ilmu yang mahir tidak pernah berkelahi. Jadi kita bisa sebut di pasar itu siapa yang berkelahi. Pernahlah orang karate sabuk hitam, pernah orang silat sabuk merah itu berkelahi, nggak pernah. Pasti dia jadi juru damai. Jadi pasukan itu nanti kita buat harus hormat sedemikian rupa atas sesama, bukan hanya hormat kepada pimpinannya, tapi atas sesama harus hormat. Bila ketemu kita hormat dulu. Nah kita harus salaman. Nah itu harus hormat seperti itu, bukan hormat kepada pimpinan tapi saling hormat. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah saling hormat, namanya sudah saling, pasti aman. Jadi bisa kita kendalikan. Jadi mereka itu tidak boleh bekerja sendiri, tidak boleh membuat keputusan sendiri. Bagaimana menyamakan mindsetnya ini sehingga teman-teman ini bisa satu komando? Karena lain organisasi, lain pemikiran, rambut sama hitam, tetapi kan beda. Di dalam sendiri bisa bercakut orang bilang, nah itu seperti apa? Nah itu dalam sebuah kehidupan ini, itu namanya risiko. Kalau kita takut dengan risiko, berarti kita akan mundur ke belakang. Nah karena seperti orang bilang, bagaimana cara menghadap badai? Kalau menghadap badai, kalau perahu mau berjalan mengikuti gelombang yang akan tenggelam, tapi badainya harus kita terjang ke depan, seperti itu. Jadi kita tidak pernah sehingga satu komando, tidak seperti biasa kambe. Kita tidak satu ke sana, satu ke sana. Kita tidak pernah berpikir bahwa ini nanti akan ada masalah di depan atau berani. Nah itu semangat saya sebagai pimpinan pasukan, saya tidak pernah takut dengan apa ada perpecahan, apa ada gampang.
Pansus sendiri bagaimana kalau untuk menjaga yang namanya hukum adat, kearifan lokal? Ya itu kita, kalau untuk menjaga budaya, makanya kita sudah bentuk pasukan ini, Ya. kita didik yang benar-benar bahwa kita harus membela yang benar, kita harus menegakkan keadilan, kita harus melihat kepada sesuatu yang positif. Jadi Ya. kalau sudah kita melihat, misal, kearifan lokal itu banyak hal, seperti tadi, kita tidak usah jauh, misalnya hutan nanti yang itu, karena tidak bukan saja misalnya ilmu tadi. Ya. Jadi bisa ada orang yang, kan begini dulu, ada zaman dulu orang Sero Benua lalu bilang, di sana minyakmu, dia sambil pejamkan mata, nunjuk Ya. minyak di atas sungai di sana, lalu buang sana bilangnya. Padahal minyak itu yang membuat dia hidup waktu itu. Aha. Waktu ada permasalahan, nah itu, jadi kita dibuang. Nah, jadi sebagai orang TPS dari pasukannya kita harus membuat menjelaskan kepada orang jangan minyak itu dibuang. Kalau kamu tidak sanggup meliharanya, serahkan saya. Oke. Saya yang ngelola. Walaupun saya tidak tahu ada Sepanul Galung yang bisa melihat. Kalau ada Sepanul Galung ada si Paris Bidun di Ya. yang bisa melihat makna apa fungsi minyak itu. Nah, ada orang Mianto mungkin yang juga dia paham dengan penggunaan minyak. Kan seperti itu. Ya. Jangan dia sendiri yang membuat keputusan. Kalau ada hal-hal yang luar biasa, Ada hatu. jangan Ya. dibuang. Ada hatu Oke. juga di sana yang Aha. tahu. Nah, seperti itu. Jadi sebelum misalnya di teman-teman ini ada yang mungkin ganjal atau segala macam, berarti dari pansus ini juga ada juru damainya. Ya, Aha. Kemudian membantu juga tugas-tugas demang kalau saya serap ini tadi bagaimana menjaga hukum adat dan lain sebagainya. Karena kita sudah berada di segmen terakhir, saya ke Bapak Sekjen dulu. Apa Pak program ke depan selain visi misinya, program ke depan yang akan dilaksanakan dan yang mungkin sekarang belum terlaksana menjadi kendala? Iya. Terima kasih. Ada pun kalau ditanya program, Ya. kami memang banyak program untuk GMTPS, terutama untuk ikut dalam meningkatkan pendapatan dari para anggota. Misalnya kita bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya. Pemerintah daerah punya program semacam ekonomi kerakyatan. Oke. Iya, jadi kita bersinergi dengan pemerintah daerah bagaimana nanti para anggota kita ini bisa ikut di pelatihan-pelatihan. Oke. Ke arah sosial, lebih ke arah sosial. Iya, terus di bidang kebudayaan, anggota kita ada membina kelompok-kelompok sanggar-sanggar. Oke, sanggar. Ada, nah itu untuk di bidang kebudayaan kita juga beri tari, pembinaan, silat. demikian. Dan juga dari para putra-putri Gerakan Mandau Telang Pancasila yang mungkin ada yang ingin berkarya di bidang ketentaraan Ya. atau kepolisian, kita dorong, kita beri semangat mereka, dan itulah daripada Pansus tadi membina mental mereka, bagaimana bisa mereka ikut bisa berkompetisi dengan sehat nantinya. Oke. Nah itu dari program kami daripada ini. Dan juga ada juga program memang belum terlaksana. Kami dari pengurus GMTPS ini berkeinginan nanti pada suatu saat kami akan melaksanakan musyawarah besar dari setiap anggota. Jadi kami kumpulkan dalam suatu wadah nanti Musrembang. mungkin ya musyawarah besar. Di situ kami akan menyamakan persepsi. Bagaimana ke depannya kita. Nah itu bagian dari program-program dari kami. Kalau untuk sosialnya sendiri Pak, apa yang sudah dilakukan teman-teman ini? Kalau untuk Implementasi sosial, ke masyarakat seperti apa? iya sudah banyak kami lakukan. Kalau bidang sosial, misalnya ada anggota atau anggota masyarakat kami yang tertimpa musibah, kebakaran, itu kami dari Gerakan Mandau Telang Pancasila tanpa dikomando, teman-teman ini Bangun langsung rumah. spontan. Bagaimana kita membantu saudara kita yang terkena musibah. Akhirnya kami patungan. Oke. Seperti di Palangka pernah terjadi ada anggota kita Jalan lintas ya. jalan lintas itu yang kena musibah kebakaran. Kami dari sana patungan mengirim, dan juga kemarin kebetulan juga dibantu dari Bapak Bias Layar yang bantu di sana. Desmala. Iya. Desmala Kota. Iya. Oke. Nah itu bagian dari apa yang telah kami laksanakan di bidang sosial. Oke. Nah memang itu program tetap kami. Seperti Beberapa merombak buah lah, rumah bedah rumah kita yang bantu di orang yang memang kurang Pembulung. mampu, kita bantu. Nah itu Dengan dana tadi dikatakan patungan bersama. betul, iya. Tenaga juga. Aha. Karena kita sudah di penghujung seperti saya katakan tadi. Apa Pak yang menjadi pesan dari teman-teman di sini pada malam hari ini? Apa yang ingin disampaikan? Kemudian apa yang ingin harapannya terhadap organisasi ini lagi? Panglima. Iya. Panglima aja nutupnya. Jadi sebagai pesan, jadi kedatangan GMTPS
di bumi Kalimantan Tengah atau di provinsi Kalimantan pada umumnya, bahwa game TPS ini adalah pertama dia adalah untuk menjemput yang tertinggal, mengemas yang tercecer, lalu mengingatkan yang sudah lupa. 3 poin yang harus yang ingin kami sampaikan kepada saudara dimanapun berada. Dan kami mohon kepada pemerintah daerah, siapapun nanti gubernur yang terpilih, siapapun bupati yang terpilih, kami mohon kalau kami bisa dipercaya, bantu kami. Karena tanpa bantuan oleh pemerintah daerah, kami sangat menyadari bahwa kami adalah manusia biasa yang lemah dan sangat terbatas. Tidak mungkin gerakan Marathon Pancasila itu bisa tercapai dengan baik tanpa bantuan dari para penguasa, anggota DPRD, DPR provinsi, DPR tingkat daerah. Mohon bantu kami. Apa yang menjadi cita-cita kami? Saya sangat percaya kepada pemimpin daerah, dan kalau Bapak Ibu saudara-saudara menjadi penguasa daerah percaya kepada kami yakin apapun yang menjadi cita-cita dan harapan gerakan Marathon Pancasila akan tercapai dengan baik. Sekian dan terima kasih. Bergeser ke Bapak. Terima kasih. Sekjen. Harapan kami dengan adanya terbentuknya organisasi GMTPS ini, nantinya kami bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun daerah kami, dan juga kami berharap ada dukungan dari pemerintah. Bagaimana supaya organisasi-organisasi seperti GMTPS ini bisa maju, bisa berkembang, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan itu tidak lepas dari dukungan masyarakat, dukungan dari pemerintah daerahnya. Itu harapan kami. Dan juga kami berharap juga kepada pemerintah daerah lebih jeli bagaimana melihat ormas itu yang memang betul-betul memang untuk masyarakat. Ya. Nah itu harapan kami. Itu. Oke, saya bergeser ke Ibu, tetapi ada satu pertanyaan, Bu. Bagaimana agar supaya masyarakat di luar sana, di lingkungan kita, melihat organisasi atau LSM itu dia lebih smart, lebih smooth, nice adanya, bukan ketika mereka datang kita menjadi ketar-ketir. Itu seperti apa, Ibu? Kalau pendapat saya, mereka di luar sana itu kita harus memberikan satu motivasi positif. Dan kita tidak menakut-nakutkan atau menjanjikan sesuatu yang tidak terjangkau. Jadi kita hanya berbicara yang sewajarnya bahwa inilah darah kita. Kita harus bersatu untuk organisasi yang banyak boleh. Ya. Tapi kita tetaplah Dayak seperti itu. Seperti saya katakan tadi, kalau saya bidang akademisi, saya hanya bisa Bergerak di bidang. iya, saya akan membantu seperti saya di Universitas PGRI. Nanti kita kan ada KIP itu nanti dari pemerintah. Ya. Nah, saya berusaha itu nanti masuk ke sekolah-sekolah yang masih SMA itu, sehingga mereka bisa bersekolah dengan bisa berkuliah. Ya. Gratis lah seperti itu. Semoga KIP tadi masih berjalan. Ya. Di luar mereka gratis, tapi mereka mendapat uang jajan lah yang bulanan itu seperti UKT. Ya. Nah, itu diutamakanlah dari GMPTS ini supaya anak-anak kita yang khususnya orang Dayak ini SDM-nya bisa maju supaya bisa mengelola SDA kita yang memang kita memilikinya sungguh di luar dugaan gitu kekayaan kita sebenarnya. Cuman kita tahu sendiri bagaimana orang Dayak ini mengelolanya dan siapa yang mengelola itu sebenarnya dan kita dikelola oleh siapa. Nah, itu yang paradigma seperti itu yang menjadi beban di pikiran saya, salah satunya sebagai orang Dayak ya, perempuan Dayak. Jadi saya ingin mereka ini nanti paling tidak sarjana gitu, S1. Itu. Peran teman-teman berarti di sini untuk khususnya program nasional kita Food Estate berarti sangat ditunggu. Peran kontribusi dari teman-teman organisasi di sini dibuktikan. Ya. Mereka harus bekerja, orang Dayak harus bekerja nantinya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung segmen, saya ucapkan terima kasih kepada Antonio Slimpau, Panglima Pasukan Khusus GMTPS, dan juga Bapak Hari Satriano SE selaku Sekjen, kemudian dengan Ibu Efrata, Bendahara yang juga akademisi pada malam hari ini. Oke, karena kita sudah berada di penghujung, saya mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Pemirsa, kearifan lokal kita yang menjaga. Kehadiran organisasi masyarakat bukan untuk ditakuti, bukan untuk kita hindari, tetapi kita bekerja bersama-sama. Organisasi masyarakat inilah salah satu ujung tombak
untuk pembangunan kita, khususnya di bumi Kalimantan Tengah, bumi Tambun Bungai. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di program Tatap Muka. Dan bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, saya Olivia Teja pamit undur dari hadapan Anda. Jangan lupa senantiasa gunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Bagus.